Baik, saya akan lanjutkan lagi tentang ini. Sudah sampai ke ini 14. Baik, saya bacakan dari yang selanjutnya. Melakukan tindakan melanggar hukum termasuk kedengaran obat, bersikap tidak independen, melakukan praktik promosi kesehatan sehingga data yang informasi diberikan tidak sesuai dengan fakta. 11. Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja, tidak mau menerima kritik atau pendapat orang lain atas pekerjaan atas perilaku, tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait promosi kesehatan, tidak mau bekerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam menjalankan praktik promosi kesehatan, baik ahli perorangan maupun lembaga. 16. Melakukan kolusi, ini sudah ya. Melakukan kolusi dengan perusahaan atau lembaga tertentu untuk membuat kesimpulan analisis atau atas dasar keuntungan pribadi atau perusahaan atau lembaga. Baik. Daftar keterampilan. Keterampilan teknis tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku perlu diberikan sejak awal hingga akhir pendidikan secara berkesinambungan sehingga usaha promosi kesehatan dan ilmu pelaku dapat melakukan kebutuhan intervensi perubahan perilaku dalam melaksanakan praktik. Dalam keterampilan teknis tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan promosi kesehatan dan ilmu pelaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku harus menguasai pengetahuan sikap dan keterampilan di bidang kesehatan, bidang komunikasi, informasi dan edukasi KIE. Pemberdayaan masyarakat, jejaring dan kemitraan dan advokasi pengembangan tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal di pendidikan tinggi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan. Pada setiap kompetensi pengembangan media, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE, pemberdayaan masyarakat, jejaring, dan kemitraan dan advokasi ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan seorang tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku dengan menggunakan piramida Miller. Know, how, show, do's. Ini ya. Bisa nanti dilihat. Kalau misalnya memang mau lihat, bisa dilihat. Do's, show, know, how. Ini berjenjang ya. Tingkat kemampuan lulusan berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat kemampuan 1, know, mengetahui dan menjelaskan. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku mampu menguasai pengetahuan teoritis, masuk aspek pembinaan dan komunikasi efektif, aplikasi ilmu promosi kesehatan, keterampilan teknis, promosi kesehatan dan ilmu pelaku, dan landasan kesehatan masyarakat. Kompetensi ini dapat dicapai melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri. Sedangkan penilaian dapat menggunakan ujian tulis. Ini panjang nih. Potensinya. Jadi kalau menurut saya coba lihat panjang sekali. Kalau misalnya kita mau baca ya nanti kita bacakan lagi. Mungkin kawan-kawan masih kurang paham yang namanya dengan ini. Jadi udah saya ada baca masalah-masalah tadi, masalah SDR juga. Ini yang jadi penutup, sudah masuk penutup. Jadi kalau saya baca, ini saya baca penutup aja. Penutup standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan promosi kesehatan dan ilmu pelaku yang bersandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan
Selain hal tersebut, di atas standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan kesehatan masyarakat. Ini jelas sekali ini masih dalam kesehatan masyarakat. Jadi tidak lari dari lini kesehatan masyarakat. Masih di bawah payungnya. Jadi perlu kita pahami, masih satu payung dengan kesehatan masyarakat. Jadi tidak lari dari kesehatan masyarakat. Tidak terpisah. Makanya PPP3KMI itu masih satu lembaga, masih lembaganya IAKMI juga. Jadi jangan saling kita menyalahkan ke sini lagi masalahnya. Kita nggak tahu. Ini kan kebijakannya sudah jelas. Kalau kawan-kawan pengen lihat, kalau pengen lihat aturan, lihat sedang dalamnya. Jadi nggak akan lari. Jadi seolah-olah ini lari dari Kesmas, lari dari ini. Jadi apa mau ubah ini? Tidak, sebenarnya enggak. Cuman pendalamannya nanti akan dibuat ya sekolah profesi. Kalau misalnya memang mau lanjut gitu, mau ke arah sana. Ini kan kalau misalnya mau adanya SDR ini yang ada, kalau mau beralih silakan. Ini kan sudah diarahkan ke sana. Kalau memang mau silakan. Kalau enggak, sudah diberikan kesempatan loh untuk kita yang Kesmas, untuk yang pengen. Ini sebenarnya gini, intinya kita pengen punya SDR. Tapi di Kesmas masih dipending SDR-nya. Galau kan, jadi belum tahu nih kita mau arahnya ke arah kemana. Kalau mungkin kawan-kawan yang sedang bekerja, yang mungkin ya nggak masalah sebenarnya masalah ini. Tapi kalau kita yang belum bekerja harus bekerja di institusi kesehatan, instansi kesehatan, jadi kita harus memiliki SDR, wajib memiliki SDR. Itu intinya sebenarnya. Kalau kawan-kawan pengen bekerja di instansi kesehatan, ya harus memiliki SDR. Ya caranya ini, carinya ke sini. Atau bisa ke PAEI, yang ada juga SDR-nya, SDR Rapid. Tapi kebutuhannya itu sedikit. Tapi yang banyak ini sekarang. Karena masuk dalam program RPJMN gitu. Ini saya baca, selain hal tersebut, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan kesehatan masyarakat, dan promosi kesehatan dan ilmu pelaku di Indonesia agar penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan masyarakat, kesehatan atau pendidikan kesehatan dan ilmu pelaku di Indonesia dapat berjalan sesuai standar, maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini. Untuk pemanfaatan standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu pelaku ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta institusi penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan pendidikan. Ini memang udah langsung ke peminatan langsung memang, tapi tidak lari dari kesehatan masyarakatnya, nggak dipisah. Jadi kalau misalnya memang mau menyalahkan ini aturan, ya salah sekali orang yang menyalahkan aturan. Harusnya dibaca baik-baik dulu, lari ya kemana. Masih kesehatan masyarakat, nggak akan lari. Jadi bagi kawan-kawan yang memang yang belum paham atau apa, bisa dinonton lah ini. Kita bisa sharing lah sama-sama ilmunya. Ini saya sudah baca dari awal sampai akhir, namun nggak semua karena ini berkaitan dengan mata kuliah kami dulu nih. Ini ada nih tingkat kemampuan doktor, magister, profesi, S1, D4, ada semua tampilan. Jadi jangan disalah-salahkan lagi. Jadi kalau misalnya disalah-salahkan lagi, ya kita ya berlarut-larut seperti itu. Jadi yang pertama kita nggak punya kompetensi, nggak punya standar, nggak punya legalitas, SDR kita nggak ada, bekerja nggak bisa. Jadi kawan-kawan bersabar aja lah. Istilahnya kalau memang mau urus silakan, tapi kalau nggak mau urus ya nggak apa-apa gitu.
Jangan berlarut-larut dalam masalah lagi. Selalu harus, ini kayak lari gitu. Memang sebenarnya kebutuhannya sekarang, kebutuhan zaman sekarang emang seperti itu. Jadi berubah-berubah. Gak statis. Jadi kita harus lebih mencermati lagi aturan dan melihat lagi aturan-aturan terbaru lah. Jadi kalau misalnya kalau saya kurang paham, mungkin kalau ada apa boleh dikoreksi, boleh ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah larut malam. Saya nggak bisa tidur gara-gara ini sebenarnya. Kawan-kawan bisa pahami lah. Kalau misalnya mau nonton silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa sampai habis. Ini bisa di share juga ke kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.